Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Masih puasa nggak? Udah pecah berapa? Kalau pecah mah, cemen. Wah, saya masih tetap puasa, alhamdulillah. Dan puasa-puasa, sore-sore di bulan Ramadan ini, kita tetap terus produksi program Nongki. Nah, kali ini saya ada di samping kantor DPD Partai Demokrat. Mau namu dengan partai berarti kita mau ngomongin politik. Apa aja? Ada apa aja? Informasi terbarunya gimana? Kedepannya apa? Ayo kita simak obrolan dengan ketua partai. Come on! Sekarang Nongki sudah berada di kantor DPD Demokrat Lampung. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Ketua DPD Demokrat Lampung, Pak Dr. Edi Irawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini puasa-puasa kelihatannya nggak terpengaruh dengan saumnya ini, Pak ya? Tetap segar, tetap. Insya Allah. Jadi kita mau ngobrol nih, Nongki kali ini spesial kenapa? Karena kita ngomongin politik. Kalau kemarin kita ngomongin hal-hal lain ya, mulai hari ini, segmen dan episode ini kita mulai ngomongin politik. Tapi Pak Edi, baru jabat jadi ketua tentu lagi sibuk-sibuknya. Yang paling awal dibenahi setelah dilantik itu kemarin konsolidasi partai itu dalam bentuk seperti apa sih Pak Edi? Iya, ini memang kalau ngobrol di bulan puasa sore-sore lebih enak rasanya. Saya begitu tahu akan diundang oleh Tegar, saya tidak sendiri, ini saya bawa Mas Bidi, ini kepala BPOKK, anggota fraksi Provinsi Lampung juga Partai Demokrat. Kemudian ada Mas Yosi, ini bendahara umum dan anggota fraksi juga, dan ada Mbak Fitri ini dari BPOKK. Jadi memang partai ini ternyata sesuatu organisasi yang cukup unik menurut saya, karena partai ini kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan itu terkait dengan hati dan pikiran, sehingga saya kira mengelola partai itu menurut kacamata saya adalah kita melaksanakan manajemen hati dan pikiran. Karena itu saya pembenahan yang lain barangkali tidak begitulah sulit, tetapi inilah pembenahan hati dan pikiran di banyak pengurus, di banyak kader, itu menjadi nomor satu buat saya. Jadi memang kalau ngomongin politik kan, politik itu kalau di literatur ya Pak Edi, cara-cara untuk mencapai tujuan. Dengan adanya Pak Edi Irawan jadi ketua DPD Demokrat, yang dibenahi bukan hanya cara-cara itu aja, tapi lebih ke hati tadi ya. Jadi dia mencapai tujuan atau meraih kekuasaan. Itu adalah tujuan politik. Caranya sesungguhnya sederhana. Bagaimana kita bisa mempengaruhi hati dan pikiran orang lain. Gitu. Dimulai dari cara-cara yang paling lembut, yang paling santun. Tapi kadang sebagian karena tidak berhasil dengan cara-cara yang lembut, sampai cara yang kasar, itu pun dia lakukan. Nah, oleh karena itu, di bulan Ramadan yang pertama saya memimpin partai ini, saya akan berikhtiar dan minta ridho Allah bagaimana Demokrat ini mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang santun dan dengan cara-cara yang Islami, saya kira itu. Ini menarik ini. Jadi cara-cara yang santun dan cara-cara yang Islami kan. Dari latar belakang Pak Edi ini kan seorang akademisi, melangkah ke politisi
Gimana tuh? Dinamikanya kan beda nih Pak Edi. Pak Edi harus berkolaborasi dan harus berkomunikasi dengan pakar-pakar politik seperti Bung Midi, Bang Yosi Rizal. Memang udah malang melintang di parlemen kan, punya jam terbang. Saya kenal sama Bang. Itu gimana tuh Pak? Jadi saya kira politik itu selalu orang mengatakan politik itu ranah politik praktis. Pada politik itu ada di mana saja. Ini kru TV, perusahaan TV kalau tidak berpolitik juga tidak akan maju. Nggak hidup Pak. Kita suami istri saja berpolitik kok, ya kan? Supaya nggak diminta uang sama istrinya gaya-gaya butuh. Ini berpolitik ini, ya, berpolitik. Nah oleh karena itu, politik ini dari semua kalangan bisa masuk. Ya. Kalaupun ada orang yang berlatar belakang politik, sekolahnya di bidang ilmu politik, itu hanya pada sebatas teori. Tapi kalau dalam praktisnya, Ya. itu semua orang menjadi politisi pada tingkatannya. Nah, tapi ketika dia masuk ke dalam ranah politikal praktis, baru yang kadang disebut dengan politisi. Ya, bagi saya sebenarnya politik tidak aneh lagi lah, karena saya sejak tahun 90 memang sudah akademisi politisi. Saya pernah anggota DPRD provinsi, jadi saya kira nggak asing lagi. Tinggal berpolitik ini pertama, ini tergantung pimpinannya. Yang kedua, tergantung niat kitanya. Dan yang ketiga, ini politik ini akan tergantung nafsi-nafsi politik yang akan kita capai. Jadi misalnya begini, saya berpolitik, kadang tempo hari saya lihat banyak keputusan-keputusan politik yang penting itu diputuskan pada subuh hari, tidak dalam forum rapat yang resmi. Nah ini menurut saya, kalau di Demokrat ini bisa semua keputusan harus diambil di tempat yang formal, dengan cara yang formal, ya pada jam kerja yang normal. Barangkali ini kalau pemimpin ini bisa memberikan teladan seperti ini, insya Allah akan lebih baik. Yang kedua, kalau niat kita masuk dalam partai ini bukan juga ada unsur niat ibadahnya, ini menjadi sulit. Ini segala cara akan dia lakukan. Tapi juga bahwa kalau sudah masuk partai politik harus ada nafsi-nafsi politik dong. Iya dong. Ya kan. Fitri kalau nggak mau jadi anggota dewan, pindah aja jadi pengurus pengajian apa gitu, di kampungnya. Gitu kan. Jangan masuk partai ini. Pengurus pengajian juga ada target politik. Ya itu, tapi kan melalui. Iya. Tapi ini kan sudah masuk di partai politik. Jadi maksudnya. Lebih masuk. Nah, gitu. Seru ini. Jadi, ini kita saya udah mulai mau ngomongin masalah tujuan-tujuan politik tadi, dan udah dibuka sama Pak Edi nih. 2014 dan 2019 Demokrat mengusung calon untuk Pilgub. Bagaimana dengan 2024? Apakah mengusung calon atau jadi pendukung? Saya pengen dengar. Begini, pendukung sama pengusung itu dua hal yang berbeda. Untuk Pilgub 2024 itu ditentukan oleh Pileg 2024. Nggak bisa kita nggak bisa ditentukan sekarang. Tapi secara prinsip tidak ada partai politik yang tidak mengidamkan mengusung
Pasti dong ingin sebagai partai pengusung. Kalau di persentase 50-50, 60-40, 70-30, apa 80-20 Pak Edi? Untuk majunya, mengusungnya. Kalau untuk mengusung 100% ya. ya, tapi apakah yang diusung kadernya kita lihat. Maksud saya yang diusung kadernya gitu loh Pak. Kader. Itu Kader Partai Demokrat itu kan banyak, ya kan. Ini anggota DPRD aja ada 10, bupati ada 2, anggota DPR RI ada 2, Potensialnya semua banyak. ada KSB, ada ketua, sekretaris bendahara. Silakan aja nanti mas.